Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya kedua tentang temanya yaitu an electric vehicle charging system using an SMES implanted smart grid. Perkenalkan diri saya dulu, nama saya Royhana Faista Dewira. Nah, paper saya ini dari IEEE 2016. Seperti presentasi saya sebelumnya, jadi saya juga akan menjelaskan tentang abstrak. Pada abstrak paper ini menjelaskan bahwa lifetime baterai berpengaruh terhadap kendaraan listrik. Jadi dia mengasih solusi untuk penggunaan SMES untuk menstabilkan charging kendaraan listrik. Cara dia membuktikan SMES itu berguna atau tidak nanti dilihat dari keadaan transien, beban yang berubah-ubah, dan adanya gangguan dan kapasitas SMES yang akan dia ubah-ubah. Hasilnya, menurut paper ini akan lebih efektif mengatasi deep voltage pada grid dan menaikkan kualitas sistem daya. Pada introduction di dalam jadi dia ngasih tahu beberapa poin penting, yaitu pertama, adanya potensi kendaraan listrik yang naik sebagai solusi mengurangi emisi gas kaca. Jadi orang-orang kan sekarang sudah sering peduli terhadap gas emisi kaca. Jadi mungkin suatu saat nanti potensi kendaraan listrik itu akan semakin naik. Nah, dibutuhkannya kan tempat charging mobil listrik yang memadai karena naiknya kendaraan listrik itu. Nah, dua hal ini menjadi permasalahan untuk stabilitas sistem tenaga sehingga dibutuhkan SMES menurut paper ini. Apa sih SMES? SMES itu adalah power kompensator yang menyediakan daya aktif dan daya reaktif pada grid dengan respon yang cepat. Gimana sih cara kerjanya SMES itu? Jadi SMES itu diusahakan untuk mengurangi fluktuasi tegangan pada keluaran trafo akibat penambahan charging-discharging kendaraan listrik. Jadi kan kalau ada kendaraan listrik, otomatis pada stationnya untuk charging kendaraan listrik itu pasti ada charging-discharging, karena kan kita ngasih charging ke stasiun kendaraan listrik itu di-charging, terus dischargingnya stasiun itu ngasih tenaga listrik terhadap kendaraan listrik. Selanjutnya, untuk sistem model SMES ada dua kategori, yaitu yang digunakan tuh ada CSC sama VSC. Nah, kalau CSC itu adalah current source converter menggunakan single stage circuit dan keuntungannya lebih simpel, respon cepat, murah, dan kontrol mudah. Untuk VSC, voltage source converter, yaitu memakai DC chopper dan inverter dengan sirkuit 2 stage. Yang digunakan pada paper ini yaitu berbasis CSC. Nah, kita ngasih tahu dulu CSC itu kayak gini. Jadi gambarannya dia punya converter, punya filter, terus ada driver 3 fasa, generator 12 pulsa, ada controller, dan sistem pendingin. Jadi, cara ngatur charge-discharge-nya dengan ngasih delay pada generator. Kontrolnya untuk penyalaan thyristor. Jadi, konverter thyristor bekerja sebagai inverter. Jadi, SMES akan mengirim daya jika sudut alfa lebih dari 90 derajat. Jika kurang, maka konverter jadi rectifier dengan asumsi voltage drop-nya diabaikan. Selanjutnya ini tentang current source converter. Jadi ini tuh rumus yang digunakan untuk CSC ya. Jadi penggunaannya itu ketika SMS HTS coil sedang charging pada waktu T, maka arus yang mengalir akan sesuai dengan rumus yang sesuai di atas. Jadi I0 itu adalah arus inisial ketika charging, R itu resistansi, VDC itu tegangan DC converter. Untuk yang sebelah kanan itu adalah arus inisial ketika discharging. Gitu. Selanjutnya adalah modeling control. Jadi kontrolnya menggunakan fuzzy controller, menggunakan 2 input dan 1 output variabel. Jadi 2 inputnya itu adalah tegangan yang ada pada stasiun pengisian dan deviasi tegangan. Untuk outputnya delay angle. Jadi delay angle-nya itu yang digunakan untuk mengatur SMES-nya itu nanti. Jadi dia bisa ngasih tahu kekurangan atau belum. Jadi sesuai yang tadi kita udah kasih tahu bahwa sudut alfa lebih dari 90 derajat, maka SMES akan mengirim daya. Jika kurang, maka SMS akan menyedot daya gitu.
seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu semua tentang fuzzy ya. Fuzzy itu ada falsification, terus nanti ada fuzzy reference sama ada defalsification. Jadi falsification itu biasanya kalian tentuin dulu, jadi rulesnya kalian tentuin, terus nanti masuknya akan dijelasin lagi nanti. Kita lihat modelnya. Nah, maksudnya fuzzy reference tadi itu adalah sebagai membership function. Jadi kita tuh udah harus tahu ya membership functionnya, kita tentuinnya dari mana, dari fuzzy rules. Jadi fuzzy rules kita masukin ke membership function. Mungkin yang udah pernah gunain fuzzy tahu ya bahwa kalau fuzzy itu lebih ke if then. Jadi kalau misalnya pakai Mamdani, jadi kalau misalnya kurang maka ini, kayak gitu-gitu aja kontrolnya untuk fuzzy. Di sini juga makanya kayak gitu, jadi if then. Kalau misalnya negatif voltage-nya, terus deviasinya voltage-nya negatif, maka dia harus steady, kayak gitu-gitu. Nah, dijelasinnya seperti itu. Jadi kalau interpretasinya itu jika deviasi negatif yang tadi saya udah bilang kan, tegangan negatif, maka standby. Maksudnya standby itu maka SMS tidak berkurang ataupun menambah. Gitu. Nah, di poin 4 ini yaitu model station charging kendaraan listrik. Di sini tuh lebih ngasih tahu bahwa simulasi ini tuh seperti apa sih, kayak gitu. Pertama, dia tuh kan konsepnya tuh penggunaan lithium ion itu pasti juga memiliki lifetime yang bergantung pada penggunaan. Nah, lifetime-nya itu kan dipengaruhi oleh charge cycle-nya. Jadi ngisi habisnya baterai ketika penggunaan kendaraan listrik sama temperatur operasi. Sama kayak kalian gunain HP, pasti kan lifetime-nya juga berpengaruhnya karena itu kan. Biasa gunain HP kan pasti ada waktunya baterai akan semakin habis. Terus range tegangan chargingnya, jadi kira-kira 0-100 berapa atau 0-80 kalian biasanya ngecharge gitu. Untuk meminimalisir kerusakan harus di atas 20-30% charge dari kapasitas normal. Model menggunakan satu baterai dan semua kendaraan listrik untuk melihat karakteristik charging Li-ion dan menganalisis pengaruhnya. Jadi 5 stasiun charging dan 50 kendaraan listrik. Satu kendaraan masuk ke stasiun dari 5 stasiun dengan probabilitas yang sama. Jadi di waktu tertentu ada 10 kendaraan di satu stasiun pengisian yang sama menggunakan Poisson. Probabilitasnya pengisiannya di satu stasiun 5-15 lebih dari 90% menurut Poisson itu tadi. Jadi situasi yang di bawah 4 dan lebih dari 16 tidak diperhitungkan pada model yang pada paper ini. Nah, di sini yang poin kelima itu simulation sistemnya. Jadi memang sistemnya yang digunakan kayak gini ya. Karena mungkin ada yang udah ikut otomasi, mungkin ngerti ya M, D, omega itu seperti apa. M itu bekerja sebagai apa? M itu seperti rotor inersia, D itu damping, PM itu berarti daya mekanik, dan PE itu daya elektrik. Kalau udah tahu, udah pernah ikuti otomasi pasti ngerti. Jadi pertama di sini SMS di sini memakai CSC, di mana jika arus kurang, maka SMS akan meregulasi kendaraan listrik supaya grid dapat mengaliri daya secara efektif. Yang kedua, ketika terjadi gangguan, maka P mekanik akan lebih besar dari P elektrik. Maka sudut beban akan naik sampai SMS bekerja. Yang saya sudah bilang tadi, jika lebih maka dia akan bekerja, dikurang juga akan bekerja. Jadi rumus itu kayak di pembangkitan yang saya sudah bilang, M itu rotor inersia, D itu penggeraman, omega itu kecepatan, dan T0 sama dengan sudut beban. Sama kayak misalnya ketika berkurang frekuensinya, maka harus ada penambahan percepatan putaran turbin. Sama seperti itu kalau di otomasi. Tapi kalau di SMS ini lebih berhubungan dengan charge discharge, sistem pengisian pada kendaraan listrik untuk dengan cara menambah atau mengurangi daya aktif dan daya reaktif. Jadi ini figure 6 ini adalah flowchart untuk prosedur workingnya SMS ini. Jadi menggunakan Simulink dengan spesifikasi baterai 15 kWh, tegangannya 220 volts, charge discharge dayanya 0,3 MWh. Simulasi dilakukan dengan pengisian di stasiun secara acak dari 5 sampai 15 kendaraan sesuai yang tadi sudah saya bilang. Jadi flowchartnya menghitung jumlah kendaraan jika mencapai maksimum. Maka jika iya, maka akan mulai mengisi dan mulai menghitung tegangan. Jika di bawah rating, maka SMS akan beroperasi.
Nah, mulai masuk figur 7 dia udah kasih tahu nih perbandingan ketika menggunakan SMES atau tanpa menggunakan SMES, yaitu ketegangan ketika menggunakan SMES itu sama kayak dikasih kontrol, masih kontrol kepada tegangan sistem yang masuk ke grid supaya tetap berada di 220 volt. Kan tahu ya, setahu saya memang kalau misalnya kita kan menggunakan terus, maka tegangan akan semakin turun, frekuensi akan semakin turun, tegangan juga akan semakin turun, maka akan merusak kestabilan sistem tenaga. Nah, SMS ini bekerja untuk menstabilkan sistem tenaga. Jadi hasil simulasi figur 7 ketika ada 10 kendaraan langsung charging, hasil memperlihatkan tanpa SMS tegangan drop akan langsung turun dan tidak kembali ke tegangan rating. Sesuai yang saya sudah pernah bilang tadi juga. Jadi pemakaian SMS itu sepertinya memiliki controller governor kalau pada generator. Mungkin yang udah tahu ada governor itu. Jadi dapat mengurangi akibat dari stasiun pengisian pada grid saat terhubung. Jadi grid itu diusahakan untuk selalu stabil dengan penggunaan SMS ini. Di awal kan juga dibilangin kalau misalnya yang akan dilihat tuh juga efek penggunaan SMS-nya. Kalau misalnya sistemnya kapasitas SMS-nya makin besar, memang sistemnya akan semakin cepat mencapai stabilnya seperti yang sudah dilihat di figur 9. Yang merah itu kalau 0,3 megajoule, kalau yang biru 30 kilojoule, dan yang coklat 10 kilojoule. Dimana ketika kalau misalnya SMS sistemnya makin besar kapasitasnya, memang akan semakin baik karena semakin cepat perbaikannya. Jadi kontrolernya akan semakin cepat gitu, maksudnya membalikkan sistem. Dengan catatan ini tuh simulasi ini dilakukan dengan 10 kendaraan langsung charging di satu stasiun kendaraan chargingnya. Nah, yang ini dilihat juga ke efeknya ketika ada bermacam-macam penambahan beban, sesuai yang tadi saya sudah bilang, kan ada fluktuasi beban. Jika bebannya bertambah, apa sih efek SMS ini gitu. Ketika 5, maka dia akan semakin cepat, memang cepat untuk kembali ke sistem stabil. 10 ya lumayan akan lebih lambat daripada 5. Ketika 15 memang akan lebih lambat, tapi di catatannya dia tetap akan kembali ke dalam nilai 220 volt yang diinginkan gitu. Nah, ini yang digunakan menggunakan SMS 10 kJ. Menurut paper ini, ketika ada gangguan, maka sistem dengan SMS akan memberikan stabilitas yang lebih baik. Pada jumlah kendaraan tertentu, semakin besar kapasitas SMS, maka semakin bagus kompensasi tegangan drop. Jika kapasitas SMS ditentukan, semakin kecil jumlah kendaraan, semakin baik aspek dari kompensasi tegangannya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dia ngasih tahu 4 poin kesimpulan, yaitu yang pertama, efek SMS itu untuk memperbaiki stabilitas dari distribusi daya. Yang kedua, dapat membuat tegangan lebih smooth pada stasiun charging setelah kendaraan terkoneksi dengan grid. Saat ada gangguan, SMS merespon dengan cepat, caranya mengkompensasi daya aktif dan reaktif. Yang keempat, dapat mengkompensasi tegangan dip yang instan pada terminal tegangan, stabilisasi distribusi daya, dan improvisasi kualitas daya. Begitu menurut paper ini. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf karena saya juga masih kurang mumpuni untuk tentang ini, SMS ini. Jika ada yang bertanya, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.